Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. BPBD Klaten memastikan hujan abu Gunung Merapi tidak menimbulkan dampak signifikan untuk aktivitas warga setempat. Hingga Minggu 21 Januari, tidak ada evakuasi ataupun pengungsian untuk warga. Untuk upaya penanganan hujan abu ini, BPBD membagikan masker untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, kasus kecelakaan mobil dinas TNI di Solo, Jawa Tengah yang menewaskan seorang lansia kini berakhir damai. Pihak keluarga korban dan Yonif 413 Bremoro membuat surat perjanjian di rumah korban yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon selesai pemakaman pada Minggu 21 Januari. Dalam surat tersebut, pihak Yonif 413 Bremoro siap memfasilitasi korban luka, membantu tahlilan hingga memberikan sanksi internal untuk prajurit yang terlibat kecelakaan. Pengelola SPBU swasta di Tebet, Jakarta Selatan yang temboknya menimpa satu keluarga hingga tewas pada Minggu 21 Januari memberikan uang santunan kepada para korban. Uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Adapun insiden ini menewaskan suami istri pedagang gado-gado yang sudah lansia beserta anak perempuannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh selebgram Siskae pada Senin 22 Januari hari ini. Gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Siskae sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Siska meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda hingga sidang pra-peradilan selesai. Dua lubang misterius atau sinkhole ditemukan di dua lokasi berbeda di Purworejo, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, DIY, yang sama-sama muncul pada Sabtu 20 Januari lalu. Sinkhole tersebut saat ini menjadi tontonan warga dan telah diberi pengaman agar tidak membahayakan. Terkait pemicu sinkhole ini ada dugaan disebabkan oleh keberadaan sungai bawah tanah. Sebanyak 63 pengurus dan fungsionaris Nahdlatul Ulama atau NU dinonaktifkan karena aktif jadi tim ses Capres dalam Pilpres 2024. Dari puluhan pengurus tersebut ada nama Kofifa Indar Parawansa dan Habib Lutfi Yahya yang kini bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Capres Anies Baswedan memberikan pujiannya terhadap penampilan sang cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat keempat KPU pada Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center atau GCC. Menurut Anies, Caimin telah tampil dengan memaparkan gagasan secara lugas, namun juga menjunjung tinggi etika dalam proses berlangsungnya debat. Disinggung soal sikap Gibran yang penuh gimmick, Anies menilai tidak perlu banyak atraksi jika memiliki substansi yang kuat. Sementara itu, anggota Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menilai gestur Gibran saat mencari-cari jawaban dalam debat melecehkan Mahfud MD. Menurut Yeni, sikap ini harusnya tidak ditunjukkan Gibran sebagai cawapres. Yeni mengatakan ekspresi sangat hormat dalam debat sangat penting dilakukan. Gestur Gibran dalam debat juga turut ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu 21 Januari. Hasto menilai Gibran mengalami perubahan karakter sehingga tidak terlihat sama dengan sang ayah Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa Gibran saat ini sudah terpengaruh oleh Capres Prabowo Subianto yang disebutnya emosian. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi kabar ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati sejatinya selalu terbuka menerima siapapun. Meski begitu, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi ini justru disampaikan lewat media. Hasto menduga bahwa hal tersebut menandakan sesuatu. Demikian informasi dalam Tribun News Highlight kali ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan informasi di Viral News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski.
BPBD Klaten memastikan hujan abu Gunung Merapi tidak menimbulkan dampak signifikan untuk aktivitas warga setempat. Hingga Minggu 21 Januari tidak ada evakuasi ataupun pengungsian untuk warga. Untuk upaya penanganan hujan abu ini, BPBD membagikan masker untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, kasus kecelakaan mobil dinas TNI di Solo, Jawa Tengah yang menewaskan seorang lansia kini berakhir damai. Pihak keluarga korban dan Yonif 413 Bremoro membuat surat perjanjian di rumah korban yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon selesai pemakaman pada Minggu 21 Januari. Dalam surat tersebut, pihak Yonif 413 Bremoro siap memfasilitasi korban luka, membantu tahlilan hingga memberikan sanksi internal untuk prajurit yang terlibat kecelakaan. Pengelola SPBU swasta di Tebet, Jakarta Selatan yang temboknya menimpa satu keluarga hingga tewas pada Minggu 21 Januari memberikan uang santunan kepada para korban. Uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Adapun insiden ini menewaskan suami istri pedagang gado-gado yang sudah lansia beserta anak perempuannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh selebgram Siskae pada Senin 22 Januari hari ini. Gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Siskae sebelumnya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Siskae meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda hingga sidang pra-peradilan selesai. 2 lubang misterius atau sinkhole ditemukan di 2 lokasi berbeda di Purworejo, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, DIY, yang sama-sama muncul pada Sabtu 20 Januari lalu. Sinkhole tersebut saat ini menjadi tontonan warga dan telah diberi pengaman agar tidak membahayakan. Terkait pemicu sinkhole ini ada dugaan disebabkan oleh keberadaan sungai bawah tanah. Sebanyak 63 pengurus dan fungsionaris Nahdlatul Ulama atau NU dinonaktifkan karena aktif jadi tim ses Capres dalam Pilpres 2024. Dari puluhan pengurus tersebut ada nama Kofifa Indar Parawansa dan Habib Lutfi Yahya yang kini bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Capres Anies Baswedan memberikan pujiannya terhadap penampilan sang Cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat keempat KPU pada Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center atau GCC. Menurut Anies, Caimin telah tampil dengan memaparkan gagasan secara lugas, namun juga menjunjung tinggi etika dalam proses berlangsungnya debat. Disinggung soal sikap Gibran yang penuh gimmick, Anies menilai tidak perlu banyak atraksi jika memiliki substansi yang kuat. Sementara itu, anggota Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menilai gestur Gibran saat mencari-cari jawaban dalam debat melecehkan Mahfud MD. Menurut Yeni, sikap ini harusnya tidak ditunjukkan Gibran sebagai cawapres. Yeni mengatakan ekspresi sangat hormat dalam debat sangat penting dilakukan. Gestur Gibran dalam debat juga turut ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu 21 Januari. Hasto menilai Gibran mengalami perubahan karakter sehingga tidak terlihat sama dengan sang ayah Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa Gibran saat ini sudah terpengaruh oleh Capres Prabowo Subianto yang disebutnya emosian. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi kabar ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati sejatinya selalu terbuka menerima siapapun. Meski begitu, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi ini justru disampaikan lewat media. Hasto menduga bahwa hal tersebut menandakan sesuatu. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. BPBD Klaten memastikan hujan abu Gunung Merapi tidak menimbulkan dampak signifikan untuk aktivitas warga setempat. Hingga Minggu 21 Januari tidak ada evakuasi ataupun pengungsian untuk warga. Untuk upaya penanganan hujan abu ini, BPBD membagikan masker untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, kasus kecelakaan mobil dinas TNI di Solo, Jawa Tengah yang menewaskan seorang lansia kini berakhir damai. Pihak keluarga korban dan Yonif 413 Bremoro membuat surat perjanjian di rumah korban yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon selesai pemakaman pada Minggu 21 Januari. Dalam surat tersebut, pihak Yonif 413 Bremoro siap memfasilitasi korban luka, membantu tahlilan hingga memberikan sanksi internal untuk prajurit yang terlibat kecelakaan.
Pengelola SPBU swasta di Tebet, Jakarta Selatan yang temboknya menimpa satu keluarga hingga tewas pada Minggu 21 Januari memberikan uang santunan kepada para korban. Uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Adapun insiden ini menewaskan suami istri pedagang gado-gado yang sudah lansia beserta anak perempuannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh selebgram Siskae pada Senin 22 Januari hari ini. Gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Siskae sebelumnya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Siskae meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda hingga sidang pra-peradilan selesai. 2 lubang misterius atau sinkhole ditemukan di 2 lokasi berbeda di Purworejo, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, DIY, yang sama-sama muncul pada Sabtu 20 Januari lalu. Sinkhole tersebut saat ini menjadi tontonan warga dan telah diberi pengaman agar tidak membahayakan. Terkait pemicu sinkhole ini ada dugaan disebabkan oleh keberadaan sungai bawah tanah. Sebanyak 63 pengurus dan fungsionaris Nahdlatul Ulama atau NU dinonaktifkan karena aktif jadi tim ses Capres dalam Pilpres 2024. Dari puluhan pengurus tersebut ada nama Khofifah Indar Parawansa dan Habib Lutfi Yahya yang kini bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Capres Anies Baswedan memberikan pujiannya terhadap penampilan sang Cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat keempat KPU pada Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center atau JCC. Menurut Anies, Caimin telah tampil dengan memaparkan gagasan secara lugas, namun juga menjunjung tinggi etika dalam proses berlangsungnya debat. Disinggung soal sikap Gibran yang penuh gimik, Anies menilai tidak perlu banyak atraksi jika memiliki substansi yang kuat. Sementara itu, anggota Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menilai gestur Gibran saat mencari-cari jawaban dalam debat melecehkan Mahfud MD. Menurut Yeni, sikap ini harusnya tidak ditunjukkan Gibran sebagai cawapres. Yeni mengatakan ekspresi sangat hormat dalam debat sangat penting dilakukan. Gestur Gibran dalam debat juga turut ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu 21 Januari. Hasto menilai Gibran mengalami perubahan karakter sehingga tidak terlihat sama dengan sang ayah Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa Gibran saat ini sudah terpengaruh oleh Capres Prabowo Subianto yang disebutnya emosian. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi kabar ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati sejatinya selalu terbuka menerima siapapun. Meski begitu, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi ini justru disampaikan lewat media. Hasto menduga bahwa hal tersebut menandakan sesuatu. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. BPBD Klaten memastikan hujan abu Gunung Merapi tidak menimbulkan dampak signifikan untuk aktivitas warga setempat. Hingga Minggu 21 Januari tidak ada evakuasi ataupun pengungsian untuk warga. Untuk upaya penanganan hujan abu ini, BPBD membagikan masker untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, kasus kecelakaan mobil dinas TNI di Solo, Jawa Tengah yang menewaskan seorang lansia kini berakhir damai. Pihak keluarga korban dan Yonif 413 Bremoro membuat surat perjanjian di rumah korban yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon selesai pemakaman pada Minggu 21 Januari. Dalam surat tersebut, pihak Yonif 413 Bremoro siap memfasilitasi korban luka, membantu tahlilan hingga memberikan sanksi internal untuk prajurit yang terlibat kecelakaan. Pengelola SPBU swasta di Tebet, Jakarta Selatan yang temboknya menimpa satu keluarga hingga tewas pada Minggu 21 Januari memberikan uang santunan kepada para korban. Uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Adapun insiden ini menewaskan suami istri pedagang gado-gado yang sudah lansia beserta anak perempuannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh selebgram Siskae pada Senin 22 Januari hari ini. Gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Siskae sebelumnya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka.
Melalui kuasa hukumnya, Siska meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda hingga sidang pra-peradilan selesai. Dua lubang misterius atau sinkhole ditemukan di dua lokasi berbeda di Purworejo, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, DIY, yang sama-sama muncul pada Sabtu 20 Januari lalu. Sinkhole tersebut saat ini menjadi tontonan warga dan telah diberi pengaman agar tidak membahayakan. Terkait pemicu sinkhole ini ada dugaan disebabkan oleh keberadaan sungai bawah tanah. Sebanyak 63 pengurus dan fungsionaris Nahdlatul Ulama atau NU dinonaktifkan karena aktif jadi tim ses Capres dalam Pilpres 2024. Dari puluhan pengurus tersebut ada nama Kofifa Indar Parawansa dan Habib Lutfi Yahya yang kini bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Capres Anies Baswedan memberikan pujiannya terhadap penampilan sang Cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat keempat KPU pada Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center atau GCC. Menurut Anies, Caimin telah tampil dengan memaparkan gagasan secara lugas, namun juga menjunjung tinggi etika dalam proses berlangsungnya debat. Disinggung soal sikap Gibran yang penuh gimmick, Anies menilai tidak perlu banyak atraksi jika memiliki substansi yang kuat. Sementara itu, anggota Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menilai gestur Gibran saat mencari-cari jawaban dalam debat melecehkan Mahfud MD. Menurut Yeni, sikap ini harusnya tidak ditunjukkan Gibran sebagai cawapres. Yeni mengatakan ekspresi sangat hormat dalam debat sangat penting dilakukan. Gestur Gibran dalam debat juga turut ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu 21 Januari. Hasto menilai Gibran mengalami perubahan karakter sehingga tidak terlihat sama dengan sang ayah Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa Gibran saat ini sudah terpengaruh oleh Capres Prabowo Subianto yang disebutnya emosian. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi kabar ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati sejatinya selalu terbuka menerima siapapun. Meski begitu, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi ini justru disampaikan lewat media. Hasto menduga bahwa hal tersebut menandakan sesuatu. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. BPBD Klaten memastikan hujan abu Gunung Merapi tidak menimbulkan dampak signifikan untuk aktivitas warga setempat. Hingga Minggu 21 Januari tidak ada evakuasi ataupun pengungsian untuk warga. Untuk upaya penanganan hujan abu ini, BPBD membagikan masker untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, kasus kecelakaan mobil dinas TNI di Solo, Jawa Tengah yang menewaskan seorang lansia kini berakhir damai. Pihak keluarga korban dan Yonif 413 Bremoro membuat surat perjanjian di rumah korban yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon selesai pemakaman pada Minggu 21 Januari. Dalam surat tersebut, pihak Yonif 413 Bremoro siap memfasilitasi korban luka, membantu tahlilan hingga memberikan sanksi internal untuk prajurit yang terlibat kecelakaan. Pengelola SPBU swasta di Tebet, Jakarta Selatan yang temboknya menimpa satu keluarga hingga tewas pada Minggu 21 Januari memberikan uang santunan kepada para korban. Uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Adapun insiden ini menewaskan suami istri pedagang gado-gado yang sudah lansia beserta anak perempuannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh selebgram Siska pada Senin 22 Januari hari ini. Gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Siska sebelumnya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Siska meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda hingga sidang pra-peradilan selesai. Dua lubang misterius atau sinkhole ditemukan di dua lokasi berbeda di Purworejo, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, DIY, yang sama-sama muncul pada Sabtu 20 Januari lalu. Sinkhole tersebut saat ini menjadi tontonan warga dan telah diberi pengaman agar tidak membahayakan. Terkait pemicu sinkhole ini ada dugaan disebabkan oleh keberadaan sungai bawah tanah. Sebanyak 63 pengurus dan fungsionaris Nahdlatul Ulama atau NU dinonaktifkan karena aktif jadi tim ses Capres dalam Pilpres 2024. Dari puluhan pengurus tersebut ada nama Kofifa Indar Parawansa dan Habib Lutfi Yahya yang kini bergabung dengan TKN Prabowo Gibran.
Capres Anies Baswedan memberikan pujiannya terhadap penampilan sang cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat keempat KPU pada Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center atau JCC. Menurut Anies, Caimin telah tampil dengan memaparkan gagasan secara lugas, namun juga menjunjung tinggi etika dalam proses berlangsungnya debat. Disinggung soal sikap Gibran yang penuh gimmick, Anies menilai tidak perlu banyak atraksi jika memiliki substansi yang kuat. Sementara itu, anggota Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menilai gestur Gibran saat mencari-cari jawaban dalam debat melecehkan Mahfud MD. Menurut Yeni, sikap ini harusnya tidak ditunjukkan Gibran sebagai cawapres. Yeni mengatakan ekspresi sangat hormat dalam debat sangat penting dilakukan. Gestur Gibran dalam debat juga turut ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu 21 Januari. Hasto menilai Gibran mengalami perubahan karakter sehingga tidak terlihat sama dengan sang ayah Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa Gibran saat ini sudah terpengaruh oleh Capres Prabowo Subianto yang disebutnya emosian. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi kabar ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati sejatinya selalu terbuka menerima siapapun. Meski begitu, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi ini justru disampaikan lewat media. Hasto menduga bahwa hal tersebut menandakan sesuatu. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. BPBD Klaten memastikan hujan abu Gunung Merapi tidak menimbulkan dampak signifikan untuk aktivitas warga setempat. Hingga Minggu 21 Januari tidak ada evakuasi ataupun pengungsian untuk warga. Untuk upaya penanganan hujan abu ini, BPBD membagikan masker untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, kasus kecelakaan mobil dinas TNI di Solo, Jawa Tengah yang menewaskan seorang lansia kini berakhir damai. Pihak keluarga korban dan Yonif 413 Bremoro membuat surat perjanjian di rumah korban yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon selesai pemakaman pada Minggu 21 Januari. Dalam surat tersebut, pihak Yonif 413 Bremoro siap memfasilitasi korban luka, membantu tahlilan hingga memberikan sanksi internal untuk prajurit yang terlibat kecelakaan. Pengelola SPBU swasta di Tebet, Jakarta Selatan yang temboknya menimpa satu keluarga hingga tewas pada Minggu 21 Januari memberikan uang santunan kepada para korban. Uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Adapun insiden ini menewaskan suami istri pedagang gado-gado yang sudah lansia beserta anak perempuannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh selebgram Siskae pada Senin 22 Januari hari ini. Gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Siskae sebelumnya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Siskae meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda hingga sidang pra-peradilan selesai. 2 lubang misterius atau sinkhole ditemukan di 2 lokasi berbeda di Purworejo, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, DIY, yang sama-sama muncul pada Sabtu 20 Januari lalu. Sinkhole tersebut saat ini menjadi tontonan warga dan telah diberi pengaman agar tidak membahayakan. Terkait pemicu sinkhole ini ada dugaan disebabkan oleh keberadaan sungai bawah tanah. Sebanyak 63 pengurus dan fungsionaris Nahdlatul Ulama atau NU dinonaktifkan karena aktif jadi tim ses Capres dalam Pilpres 2024. Dari puluhan pengurus tersebut ada nama Khofifah Indar Parawansa dan Habib Lutfi Yahya yang kini bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Capres Anies Baswedan memberikan pujiannya terhadap penampilan sang cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat keempat KPU pada Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center atau JCC. Menurut Anies, Caimin telah tampil dengan memaparkan gagasan secara lugas, namun juga menjunjung tinggi etika dalam proses berlangsungnya debat. Disinggung soal sikap Gibran yang penuh gimmick, Anies menilai tidak perlu banyak atraksi jika memiliki substansi yang kuat. Sementara itu, anggota Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menilai gestur Gibran saat mencari-cari jawaban dalam debat melecehkan Mahfud MD. Menurut Yeni, sikap ini harusnya tidak ditunjukkan Gibran sebagai cawapres. Yeni mengatakan ekspresi sangat hormat dalam debat sangat penting dilakukan.
Gestur Gibran dalam debat juga turut ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu 21 Januari. Hasto menilai Gibran mengalami perubahan karakter sehingga tidak terlihat sama dengan sang ayah Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa Gibran saat ini sudah terpengaruh oleh Capres Prabowo Subianto yang disebutnya emosian. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi kabar ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati sejatinya selalu terbuka menerima siapapun. Meski begitu, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi ini justru disampaikan lewat media. Hasto menduga bahwa hal tersebut menandakan sesuatu. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. BPBD Klaten memastikan hujan abu Gunung Merapi tidak menimbulkan dampak signifikan untuk aktivitas warga setempat. Hingga Minggu 21 Januari tidak ada evakuasi ataupun pengungsian untuk warga. Untuk upaya penanganan hujan abu ini, BPBD membagikan masker untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, kasus kecelakaan mobil dinas TNI di Solo, Jawa Tengah yang menewaskan seorang lansia kini berakhir damai. Pihak keluarga korban dan Yonif 413 Bremoro membuat surat perjanjian di rumah korban yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon selesai pemakaman pada Minggu 21 Januari. Dalam surat tersebut, pihak Yonif 413 Bremoro siap memfasilitasi korban luka, membantu tahlilan hingga memberikan sanksi internal untuk prajurit yang terlibat kecelakaan. Pengelola SPBU swasta di Tebet, Jakarta Selatan yang temboknya menimpa satu keluarga hingga tewas pada Minggu 21 Januari memberikan uang santunan kepada para korban. Uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Adapun insiden ini menewaskan suami istri pedagang gado-gado yang sudah lansia beserta anak perempuannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh selebgram Siskae pada Senin 22 Januari hari ini. Gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Siskae sebelumnya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Siskae meminta agar pemeriksaan dirinya ditunda hingga sidang pra-peradilan selesai. Dua lubang misterius atau sinkhole ditemukan di dua lokasi berbeda di Purworejo, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, DIY, yang sama-sama muncul pada Sabtu 20 Januari lalu. Sinkhole tersebut saat ini menjadi tontonan warga dan telah diberi pengaman agar tidak membahayakan. Terkait pemicu sinkhole ini ada dugaan disebabkan oleh keberadaan sungai bawah tanah. Sebanyak 63 pengurus dan fungsionaris Nahdlatul Ulama atau NU dinonaktifkan karena aktif jadi tim ses Capres dalam Pilpres 2024. Dari puluhan pengurus tersebut ada nama Kofifa Indar Parawansa dan Habib Lutfi Yahya yang kini bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Capres Anies Baswedan memberikan pujiannya terhadap penampilan sang Cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat keempat KPU pada Minggu 21 Januari di Jakarta Convention Center atau GCC. Menurut Anies, Caimin telah tampil dengan memaparkan gagasan secara lugas, namun juga menjunjung tinggi etika dalam proses berlangsungnya debat. Disinggung soal sikap Gibran yang penuh gimik, Anies menilai tidak perlu banyak atraksi jika memiliki substansi yang kuat. Sementara itu, anggota Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menilai gestur Gibran saat mencari-cari jawaban dalam debat melecehkan Mahfud MD. Menurut Yeni, sikap ini harusnya tidak ditunjukkan Gibran sebagai cawapres. Yeni mengatakan ekspresi sangat hormat dalam debat sangat penting dilakukan. Gestur Gibran dalam debat juga turut ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pada Minggu 21 Januari. Hasto menilai Gibran mengalami perubahan karakter sehingga tidak terlihat sama dengan sang ayah Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa Gibran saat ini sudah terpengaruh oleh Capres Prabowo Subianto yang disebutnya emosian. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menanggapi kabar ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Megawati sejatinya selalu terbuka menerima siapapun. Meski begitu, Hasto mempertanyakan keinginan Jokowi ini justru disampaikan lewat media. Hasto menduga bahwa hal tersebut menandakan sesuatu.
Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight bersama saya, Siska Mawaski. BPBD Klaten memastikan hujan abu Gunung Merapi tidak menimbulkan dampak signifikan untuk aktivitas warga setempat. Hingga Minggu 21 Januari tidak ada evakuasi ataupun pengungsian untuk warga. Untuk upaya penanganan hujan abu ini, BPBD membagikan masker untuk masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, kasus kecelakaan mobil dinas TNI di Solo, Jawa Tengah yang menewaskan seorang lansia kini berakhir damai. Pihak keluarga korban dan Yonif 413 Bremoro membuat surat perjanjian di rumah korban yang berada di Kecamatan Pasar Kliwon selesai pemakaman pada Minggu 21 Januari. Dalam surat tersebut, pihak Yonif 413 Bremoro siap memfasilitasi korban luka, membantu tahlilan hingga memberikan sanksi internal untuk prajurit yang terlibat kecelakaan. Pengelola SPBU swasta di Tebet, Jakarta Selatan yang temboknya menimpa satu keluarga hingga tewas pada Minggu 21 Januari memberikan uang santunan kepada para korban. Uang santunan yang diberikan kepada keluarga korban sebesar 20 juta rupiah. Adapun insiden ini menewaskan suami istri pedagang gado-gado yang sudah lansia beserta anak perempuannya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh selebgram Siskae pada Senin 22 Januari hari ini. Gugatan pra-peradilan ini terkait dengan penetapan tersangka dalam